satu gercep lah kita ya kan. Kenapa? Kalau enggak diisi orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan aku Zia, alumni mahasiswi Malaysia. Kali ini aku akan sharing tentang kartu apa saja yang aku dapatkan di Malaysia. Oke, mungkin sebelum itu ada beberapa kartu yang memang hilang ya, yang mungkin kececer atau gimana gitu. Oke, ini sebagian besar yang aku temui di simpanan, yang dari simpanan aku gitu. Yang pertama mungkin kita mulai dari yang paling penting. Nih, aku di sana kita mendapatkan yang namanya iCard. iCard itu ialah kartu elektronik yang istilahnya kita punya paspor nih. Nah, paspor inilah sebagai pengenal kita. Kalau di Indonesia namanya KTP, mungkin di situ kita menggunakan ini. Mungkin kita ribet kali ya bawa paspor kemana-mana, tapi ada iCard. Cuman kalau aku pribadi, aku membawa dua-duanya karena paspor ini sangat penting bagi aku, yang nggak boleh istilah kemanapun aku pergi aku bawa kayak gitu kan. Di iCard tersebut itu ada menunjukkan nama kita, kemudian mereka menyebutkan ini adalah student pass. Student pass ini yaitu namanya kartu pengenalan mahasiswa. Ada nomor paspor, ada tanggal lahir kita, ada gender, ada kebangsaan, tentu ada expire-nya. Oke, di sini expire-nya 2019 kemarin. Kemudian juga ada yang namanya mereka menyebutkan kita ini mahasiswa mana sih gitu. Oke, seperti itu ya. Sama dengan ini boleh di zoom ya. Boleh di apa ya? Sensor ya. Oke, ini sama dengan ini gitu. Ini visa kita, inilah ininya, cardnya gitu. Selanjutnya, yang kedua, yang penting yaitu kartu pelajar. Kartu pelajar ini unik. Kartu pelajar yang bisa digunakan untuk apa aja di lingkungan university. Contohnya, kita mau masuk perpustakaan, library, kita harus menggunakan ini. Touch, masuk. Kayak di mall-mall ya, kayak di mana ya, kayak di mall-mall ya, touch masuk kayak gitu. Kemudian ketika, nah uniknya lagi, ketika kita convocation atau namanya wisuda, kita nggak perlu lagi yang namanya harus berurutan sesuai dengan nomor, karena kan kita rame tuh wisuda sekali setahun, dan itu banyak kali mahasiswa di dalamnya gitu kan, ribuan. Terus kemudian kita nggak perlu nih nyari nomor tempat duduk kita di mana nih. Nah, kita acak aja, tapi kita wajib membawa ini. Kenapa? Ketika kita naik ke atas, kita menyerahkan kepada pegawainya, kemudian mereka men-touch ini kita sebagai absen dan sebagai otomatis keluar di layar, di screen, itu nama kita, jurusan apa, dan mahasiswa master apa S1 kayak gitu, apa degree gitu kan, atau PhD ya. PhD mungkin beda kali ya. Ini penting, kemanapun dalam kampus menggunakan ini. Selanjutnya ATM. Untuk ATM aku menggunakan CMB. Oke, CMB salah satu yang ada di kampus aku. Itu berada di Pusanika namanya. Gimana sih cara ngurus buka tabungan di Malaysia untuk mahasiswa asing? Nah, begini caranya. Yang pertama, kita harus ada yang namanya visa. Terus mereka menyebutkan paspor kita. Lanjut ada beberapa berkas lagi yang harus. Nah, baru kita bisa mengurus yang namanya ATM, membuka tabungan di sana. Uniknya, aku nggak tahu kalau di Indonesia gimana. Mungkin yang aku tahu sekarang belum ada yang ada di Malaysia. Kita mungkin mungkin karena khusus untuk pelajar ya, nggak tahu juga ya, untuk sementara. Cuman di sana kita nggak menggunakan buku tabungan seperti biasanya, tapi kita hanya menggunakan kertas. Nah, jadi ketika aku waktu mengurus itu, aku nanyain kan, buku tabungannya mana Ci gitu kan. Hah, buku tabungan? Enggak, kita nggak menggunakan itu, pakai bahasa itu, kita nggak guna itu, contoh kita dicakap gitu kan. Dicakap
Itu hanya kertas nih, yang penting ada nomor dia, nomor rekening istilahnya kalau di Indonesia kita kan, nomor rekening kita. Yang penting ada ATM. Nah di sini mungkin dulu aku heran juga, loh bisa loh menggunakan ATM tanpa bawa kartu ATM, tapi ternyata di sini juga sudah bisa ya. Situ noraknya aku gitu kan. Nih penting. Oke, selanjutnya ada satu kartu. Selanjutnya ini loh, menggunakan health care card. Oke, sama kayak asuransi, health care card. Oke, ini asuransi yang memang dari kampus kita sudah bayar, kita otomatis mendapatkan asuransi untuk kesehatan mahasiswa. Oke, jadi ini kartunya. Dan ini kemarin aku sempat 2 kali ganti, cuman nggak tahu yang satu lagi di mana. Ini berlaku setiap tahun. Apa cuman karena ada perubahan institusi mereka kerjasamanya beda, makanya bisa ganti kemarin. Nah ini salah satu mahasiswa pasti mendapatkan ini, mahasiswa luar negeri, karena kita membayar uang kuliah, otomatis kita udah sekalian mendapatkan asuransi kesehatan. Kalau kita sakit, kita mau berobat, tenang, di sana kita bisa menggunakan bukan rumah sakit sih, istilahnya puskesmas ya, puskesmas kampus ya, otomatis itu namanya gratis karena kita membayar uang kuliah, sudah termasuk itu. Nah healthcare ini aku tanyain kemarin, berapa sih untuk mahasiswa misalnya kecelakaan atau apa, dapatnya berapa sih tanggungannya gitu. Kalau nggak salah sekitar 5.000. Tanggungan ke suami? Nggak ada. Oh, tanggungan suami nggak ada, ini karena mahasiswa ya. Kalau kita kerja mungkin ada mungkin ya. Ini ya, ini wajib, tapi alhamdulillah aku nggak menggunakan ini karena rugi lah. Ya rugi, tapi apa mau istri sakit. Tapi rugi dong. Ya rugi, tapi kan kita mau sehat gitu kan. Oke, itu ya. Tapi untuk puskesmas aku paling sering menggunakan itu ya, kayak tes kehamilan kemarin bisa kayak gitu kan. Oke, next lanjutnya. Nah ini yang masih di kampus juga, aku kemarin ke kafe kampus. Nah di sini aku mendapatkan kartu, ini tahun 2018, kartu kafe. Di sini berapa kali dapat nanti dicop di sini. Cop itu cap ya, cap di sini. Kalau udah full kita dapat gratis seperti Indonesia lah ya pada umumnya. Nah ini salah satu kafe yang paling aku suka. Di sini ada makanan, roti yang paling suka yang isi coklat, kemudian ada minuman. Di situ salah satu kafe yang istilahnya yang paling sering dinongkrongi sama anak-anak di sana. Lanjut, juga ada bicara soal untuk transportasi. Aku di situ ada KTM dan juga ada yang namanya MRT. Ini salah satu kartu KTM komuter ya, komuter link. Komuter ini nggak ada sih diskonnya, cuman ada salah satu kartu untuk mahasiswa, khusus mahasiswa kita pakai untuk KTM bisa, untuk MRT bisa, untuk naik bus bisa, itu kita dapat potongan harga 50%. Contoh misalnya kita naik bus membayar Rp2 ya, kita cukup bayar Rp1, cuma kartunya hilang gitu. Kita ngurusnya itu di pasar seni ya, kita ngurus di pasar seni. Turun dari MRT, lantai bawah itu banyak mahasiswa yang ngumpul untuk mengurus kartu hemat mahasiswa 50% potongannya. Kita cukup membawa paspor, membawa surat aktif kuliah dari kampus. Mahasiswa luar negeri aja atau semua mahasiswa? Untuk mahasiswa, untuk semua mahasiswa, yang penting ada kartu itunya, kartu aktif kuliahnya gitu kan. Oke, itu ingat ya, di pasar seni turun dari MRT turun ke bawah, itu dia. Oke, lanjutnya nah ini Parson ini ya untuk belanja ya. Kalau kita di Indonesia mungkin namanya Matahari. Nah ini dia Parson, ini menjual apapun yang ada di sana gitu. Mungkin nggak semua yang punya atau nggak semua yang suka ngumpul kayak gini. Ini aku salah satu yang hobi belanja di Parson. Oke, nah ini dia ICT. Aku nggak pernah ke sana. Cuman kenapa aku bisa punya kartu ini? Nah kemarin itu aku pingin ke sana. Ini daerahnya di Shah Alam.
pingin ke sana, pinjam kartu teman dan sampai sekarang nggak dikembaliin. Nah ini salah satu kartunya, kita harus punya kartu sana katanya. Nah ini bawa punya aku karena wajib punya kartu ini di sana di SCT itu salah satu hiburan malam di sana, bukan hiburan malam yang gue kata arti negatif ya, positif maksudnya tempat keluarga. Banyak juga sih yang seru, pingin juga kemarin ke sana cuman belum ada waktu aja gitu. Ini juga salah satu yang tempat yang menarik lah di sana gitu ya. Selanjutnya bukan kartu ini adalah yang ini adalah salah satu yang aku kumpulin yang memang masih tersimpan di arsip nih, yaitu namanya tiket TBS. Siapa sih yang nggak tahu TBS kalau kita udah di Malaysia, ya kan? Naik bus serasa naik pesawat. Kenapa? Apa sih prosesnya, istilahnya sistemnya sudah menggunakan seperti pesawat. Kita bisa di sana ada mesin yang untuk membeli tiket sendiri, self service, kemudian bisa juga kita ke counter. Nah tapi pengalaman aku di self service self itu paling penting lah, karena kita dengan emosinya, dengan ininya, ternyata kita harus gercep loh di sana tuh. Kenapa? Karena mereka banyak mesin. Ketika kita mau beli, nggak tahu, entah aku yang nggak tahu caranya atau gimana, yang penting ketika aku mau beli 2 orang tapi beli satu orang, dan kita harus cepat-cepat tuh gercep lah kita, ya kan. Kenapa? Kalau nggak diisi orang. Pernah kejadian hari itu aku pernah mau ke Singapura berdua sama suami, kemudian udah dipesan punya aku, ternyata yang satu lagi nggak bisa punya suami karena sudah full. Oke, dibatalin. Yang kedua, aku udah beli, ternyata untuk jam 12 malam sudah terbeli 2 tiket. Udah nunggu di bawah ternyata 2 tiket. Oke, hangus. Lanjut, akhirnya beli counter. Nah, jadi untuk pengalaman kalian ya gitu, boleh bertanya ke counter. Bagi yang nggak ngerti boleh self service. Oke? Untuk aku sekian itu. Nanti kalau mau kita berbicara tentang TBS akan saya lanjutkan di video selanjutnya, akan saya bahas. Oke, kalau ada pertanyaan boleh cantumkan di komentar. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.